Hello guys, enjoy this video. Di sini aku mau menerangkan tokoh pendidikan Jepang yaitu Keibara Eiken. Keibara Eiken's life journey. Keibara Eiken bisa juga dipanggil Eikiken, merupakan filsuf dan ahli botani yang memiliki nama asli Atsunobu. Keibara lahir di Fukuoka, Jepang pada tanggal 17 Desember 1630 dan ia meninggal pada 5 Oktober 1714 di umur yang ke-83. Keibara lahir dalam keluarga penasihat daimyo domain Fukuoka di Provinsi Chikuzen, sekarang merupakan prefektur Fukuoka. Ia menemani ayahnya ke Edo pada tahun 1648 dan dikirim pada tahun 1649 ke Nagasaki untuk mempelajari ilmu pengetahuan barat. Melanjutkan studinya di Nagasaki sebagai ernin dari tahun 1650 hingga ke 1656. Ronin merupakan kesatria militer yang kehilangan atau terpisah dari tuanya. Ia kemudian kembali bertugas di Kuroda, yang menyebabkan ia melanjutkan studinya di Kyoto. Setelah ayahnya meninggal pada tahun 1665, ia kembali ke Fukuoka. Dua sumbangan paling signifikan Keibara bagi budaya Jepang adalah studi tentang alam yang didasarkan pada perpaduan ilmu pengetahuan alam barat dan neo-konfusianisme, dan penerjemahan tulisan-tulisan rumit neo-konfusianisme ke dalam bahasa Jepang sehari-hari. Sintesisnya tentang ide-ide konfusianisme dan ilmu pengetahuan barat memengaruhi pembentukan Shinto, khususnya Shinto negara. Shinto merupakan agama yang berasal dari Jepang, dan ia mencerminkan perhatian yang sama terhadap gerakan Kokugaku, merupakan gerakan akademis aliran filologi dan filsafat Jepang yang berasal dari periode Tokugawa. Ilmu Keibara terbatas pada botani dan materia medika. Botani ialah ilmu tanaman atau fitologi, sedangkan materia medika merupakan istilah Latin dari sejarah farmasi, dan Keibara juga berfokus pada hukum alam. Keibara dikenal karena buku-buku pedoman perilakunya, seperti mengubah sistem etika Konfusianisme yang berdasarkan ajaran Juzai, juga dikenal sebagai Toshi, menjadi buku-buku pedoman bantuan diri yang mudah. Sebagai seorang pendidik dan filsuf, tampaknya tujuan utama Keibara dalam hidup adalah untuk melanjutkan proses penenunan neo-konfusianisme ke dalam budaya Jepang. Dalam konteks ini, ia paling dikenal karena buku-buku seperti Precepts for Children dan Greater Learning for Women, atau dalam bahasa Jepang yaitu Onadegaku. Berikut merupakan beberapa karya Keibara Eiken yang diterbitkan. Dazaifu Jinjani merupakan buku yang berisi sejarah kuil Dazaifu. Jingikun berisi pelajaran para dewa. Onadegaku buku tentang pembelajaran yang lebih baik untuk wanita. Shinju Heike Motora Zaruron risalah tentang non-divergensi Shin dan Konfusianisme. Yamato as Honorable adalah buku yang menjelaskan rumput Jepang. Taigiroku merupakan buku yang berisi catatan keraguan besar. Ini merupakan beberapa buku Keibara yang masih ada dan dimuseumkan. Yamato Hans, buku botani yang ditulis oleh Keibara Eiken pada tahun 1709. Yijekun, buku tentang cara hidup sehat yang ditulis oleh Keibara Eiken pada tahun ke-1713. Terima kasih guys. Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Ang.